Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tabita Zahra Aramaherta dengan NIM 2300521. Saya merupakan mahasiswa program studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan ujian akhir semester mata kuliah informatika. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara melakukan uji Mann-Whitney. Tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu nih apa itu uji Mann-Whitney. Mann-Whitney merupakan salah satu metode statistika non-parametrik yang umumnya digunakan untuk mengetahui perbandingan antara dua kelompok yang memiliki perbedaan yang signifikan atau tidak saling bergantungan. Baik, kita bisa langsung saja mulai uji Mann-Whitney, tapi sebagai catatan teman-teman sudah mempunyai data yang didapat dan disimpan ke aplikasi Excel. Di sini saya akan membandingkan dua kelompok yang berbeda, yaitu antara dosen dengan mahasiswa. Perbedaannya ini yang akan cari adalah kunjungan dosen kepada perpustakaan dengan kunjungan mahasiswa kepada perpustakaan secara individu. Jadi di sini saya sudah bagi bagian kelompok dan frekuensi. Di sini saya taruh saja dosen dan mahasiswa dalam satu tabel yang sama dengan catatan bahwa dosen itu sebagai kelompok 1 dan mahasiswa sebagai kelompok 2. Kemudian teman-teman bisa langsung aja copy data yang dari Excel itu ke aplikasi IBM SPSS. Untuk membuka aplikasi IBM SPSS dan membuka file baru, teman-teman bisa langsung pencet new dataset dan klik open di bagian bawah layar. Kemudian, teman-teman bisa langsung masukin aja atau salin data dari Excel tersebut ke bagian data view. Setelah sudah tersalin, teman-teman bisa langsung ke bagian variable view dan ubah tabel nama menjadi kelompok dan frekuensi. Kemudian di bagian labelnya, teman-teman bisa langsung ganti aja jadi kelompok pengguna dan frekuensi kunjungan individu. Kalau melakukan uji Mann-Whitney ini, teman-teman harus mengganti dulu values-nya. Di bagian dosen, teman-teman bisa langsung ganti aja add values jadi 1, sedangkan untuk mahasiswa add values jadi 2. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung pencet analyze, klik non-parametric test, kemudian klik legacy dialogs, dan klik to independent samples. Kemudian masukkan frekuensi ke bagian test variable list, dan masukkan bagian kelompok ke grouping variable. Kemudian teman-teman bisa langsung pencet aja define groups, pilih grup 1 dan masukkan angka 1, begitupun dengan grup 2, masukkan angka 2. Kemudian teman-teman bisa langsung pencet aja continue dan pencet OK. Nah, dari hasil uji Mann-Whitney yang sudah saya lakukan, adanya perbedaan frekuensi kunjungan antara dosen dan mahasiswa secara individu. Di bagian tabel ranks, terlihat bahwa sum of rank dosen sebesar 40.50 dan sum of rank dari mahasiswa sebesar 95.50. Di sini berarti menunjukkan bahwa kunjungan atau frekuensi mahasiswa datang ke perpustakaan itu lebih besar secara individu dibandingkan seorang dosen. Selain melihat dari tabel ranks, teman-teman bisa juga lihat dari tabel tes statistik. Di situ terlihat bahwa ada keterangan asim, sig, two-tailed. Di situ terlihat bahwa angka yang muncul adalah titik 004. Ini menunjukkan bahwa lebih kecil dari 0.05. Nah, berarti dari hasil uji Mann-Whitney yang sudah saya lakukan ini, adanya signifikan antara perbedaan frekuensi kunjungan dosen dan mahasiswa kepada perpustakaan. Maka dari hasil uji Mann-Whitney yang sudah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa kunjungan mahasiswa kepada perpustakaan itu lebih sering dibandingkan kunjungan dosen secara individu keduanya. Kemudian, bisa juga dilihat dari bagian min rank bahwa angka dari kelompok mahasiswa itu lebih besar dibandingkan angka dari kelompok dosen. Selain itu, dapat saya simpulkan juga bahwa adanya signifikansi yang sangat terlihat antara kunjungan dosen ke perpustakaan dengan kunjungan mahasiswa ke perpustakaan. Mungkin segitu saja dari saya mengenai uji Mann-Whitney. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.